Sobat Inspirasi, selamat datang di podcast Jejak Bangsa. Hari ini kita akan membahas sosok yang sering disebut sebagai Bapak Teknologi Indonesia, yaitu Bapak B.J. Habibie. Namun, kita tidak hanya berbicara soal pesawat terbang nih. Kita akan membedah mesin di dalam diri beliau, yaitu nilai-nilai karakter yang kini kita kenal sebagai core values ASN, yaitu berakhlak. Sudah ada narasumber kita di sini. Halo Kak Rebecca. Halo Kak. Halo Kak Putri. Halo Kak. Halo Kak Ovi. Halo. Dan yang terakhir ada Kak Tatik. Halo Kak Tatik. Halo semua. Senang sekali bisa berbagi di acara podcast ini. Kita yang bahas tentang sosok yang Habibie, yang memang kata orang adalah pustakawan hidup untuk nilai berakhlak. Tuh. Oke, langsung saja ya. Kalau bicara soal berorientasi pelayanan, banyak yang mengira beliau hanya fokus di laboratorium saja. Tapi sebenarnya orientasi pelayanan beliau ini sangat luas ya. Iya Kak, betul sekali. Eyang Habibie ini tidak pernah melayani kepentingan pribadi. Fokusnya adalah melayani bangsa melalui teknologi. Beliau percaya bahwa rakyat Indonesia berhak mendapatkan kemandirian melalui industri dirgantara. Itu adalah bentuk pelayanan tertinggi bagi kedaulatan negara. Oke, kalau soal akuntabel nih, beliau dikenal sangat disiplin ya. Iya Kak, beliau disiplin banget. Integritas beliau itu nggak perlu lagi diragukan. Saat menjabat presiden di masa transisi yang sulit pun, beliau mempertanggungjawabkan setiap kebijakannya dengan data dan transparansi. Beliau mengajarkan bahwa jabatan adalah em, amanah yang harus dijaga dengan kejujuran. Selanjutnya soal kompeten nih. Rasanya tidak ada yang meragukan. Tapi apa sih yang bisa ASN pelajari dari kompetensi seorang Bapak Habibie ini? Benar, ini makanan beliau sehari-hari nih Kak. Eyang adalah definisi continuous learning. Beliau tidak pernah berhenti belajar sampai akhir hayat. Kompetisi beliau di bidang aeronautika diakui oleh dunia. Pesannya jelas, ASN harus unggul dan ahli di bidangnya masing-masing. Lalu soal loyal nih, ini menarik. Karena beliau punya kesempatan jadi warga negara Jerman dengan fasilitas yang mewah. Tapi beliau malah memilih pulang. Nah, betul. Kalau tentang loyalitas ini nggak usah ditanya sih. Meski puluhan tahun di Jerman dan ditawarkan kewarganegaraan sana, beliau memilih kembali ke Indonesia saat dipanggil negara. Itu loyalitas tanpa batas beliau sih. Loyalitas yang kepada Ibu Pertiwi, bukan kepada materi. Beliau membuktikan bahwa loyalitas bukan berarti asal Bapak senang, tapi loyalitas pada cita-cita besar bangsa. Beliau berbakti tanpa tapi, meski harus kehilangan kenyamanan di Eropa. Wah, Bapak Habibie ini kan tumbuh dalam lingkungan yang beragam ya, dan lama di luar negeri. Bagaimana beliau menerapkan nilai harmonis itu sendiri? Caranya, beliau selalu merangkul semua golongan tanpa memandang perbedaan latar belakang demi persatuan Indonesia. Beliau membangun harmonis dengan memberikan kebebasan dan rasa keadilan. Beliau percaya negara tidak bisa maju kalau warganya masih saling curiga. Dan soal adaptif nih, beliau adalah orang yang membawa Indonesia melompat dari masyarakat agraris langsung ke industri teknologi tinggi. Iya Kak, betul. Beliau adalah pelopor inovasi. Beliau ini visioner banget dia orangnya. Beliau mengajarkan kita untuk nggak takut pada perubahan teknologi. Tapi justru harus menunggangi perubahan itu buat maju. ASN kita sekarang harus punya growth mindset kayak gitu deh. Jangan alergi teknologi, tapi jadilah pioner perubahan. Oke, baik. Untuk terakhir nih ya, nilai kolaboratif. Apakah beliau orang yang single fighter?
Enggak juga sih ya, Kak. Contohnya aja dalam keberhasilan beliau dalam membuat pesawat N20. Itu merupakan hasil kolaboratif ribuan putra-putri terbaik bangsa yang beliau bimbing. Beliau percaya bahwa sinergi lintas disiplin ilmu merupakan kunci kemajuan bangsa. Beliau mampu menyatukan berbagai otak brilian untuk satu tujuan, menerbangkan nama Indonesia di langit dunia. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi menjadi ASN atau warga negara yang baik itu bukan hanya soal kerja, tapi tentang menghidupkan nilai berakhlak ini di dalam keseharian. Persis seperti yang dicontohkan Bapak Yang Habibie ya. Tepat sekali sih, Kak. Maka jadilah Habibie-Habibie baru di bidangnya masing-masing. Baik, sebuah perbincangan yang sangat menyentuh dan membuka pikiran ya. Ternyata berakhlak itu bukan sekedar slogan di dinding kantor, tapi adalah warisan nyata nih dari para pendahulu kita. Terima kasih ya Kak Rebecca, Kak Putri, Kak Rahma, dan Kak Tatik atas waktunya. Oke, Sama-sama, Kak. Sama-sama, Mari Kak. kita teruskan Mari kita Mari kita teruskan perjuangan Eyang Habibie ya. Baik, saya Nur Aini pamit undur diri. Tetaplah menjadi ASN yang bangga melayani bangsa. Sampai jumpa. Dadah.